ini adalah sosok yang saya ajak komunikasi, seseorang yang baru saja meninggal, simbol COVID. Nah, banyak di luar sana ada yang bertanya, apakah ada hubungan khusus perselingkuhan antara Brigadir J atau Y almarhum dengan Ibu Putri, karena ya dugaannya itu ada terjadi dugaan ya entah pelecehan atau apa kayak gitu kan. Nah, kita akan bertanya sebentar ya, saya main singing bola lagi sebentar. Jadi kita review ya. Tadi ini adalah sosok yang baru saja meninggal, baru saja dikuburkan. Ya, saya turut berduka cita atas meninggalnya Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat yang tertembak Baradae ya, atau Barada siapa itu namanya, RE. Nah, ini pertanyaannya di pagi ini dan akan dijawab langsung oleh Bapak Gembala. Dan langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Silakan. Bagaimana tanggapan Bapak Gembala tentang video postingan Rara si Pawang Hujan di akun Instagramnya yang menerawang kasus Brigadir J? Katanya dia berbicara dengan arwah Brigadir J dan berkat Brigadir J kena santet. Dia juga meramalkan ada 2 orang di institusi Polri yang akan meredup karirnya, dan mohon penjelasan dari Bapak Gembala. Ya, ya saudara-saudara, memang apa yang dialami oleh Brigadir J ini memang sudah menjadi berita yang beredar luas dan mempengaruhi banyak orang, menimbulkan banyak reaksi ya. Bahkan Bapak Presiden sendiri sudah beberapa kali itu Bapak Presiden bersuara untuk kasus meninggalnya Brigadir Joshua itu diusut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan saya lihat banyak orang bereaksi ya. Saya kalau nonton di media sosial beberapa hari terakhir ini, sejak berita meninggalnya Brigadir J atau Joshua Huta Barat itu terekspos, maka banyak orang mulai bereaksi. Media sosial dipenuhi dengan berita-berita itu, dan salah satunya adalah Rara si Pawang Hujan ini. Nah, saya memang sudah pernah lihat ya, lalu ada juga yang kirim buat saya, dan saya lihat nih, saya memang mau buat tanggapan khusus. Tapi puji Tuhan lah, hari ini ada saudara penanya yang sudah memberikan pertanyaan ini. Nah, memang reaksi orang di Indonesia ini terhadap Pawang Hujan saja, si Rara ini beda-beda. Waktu dia melakukannya di MotoGP, saya tanggapi, dan ternyata banyak juga yang tidak setuju. Jadi itulah pandangan orang, reaksi orang ya. Nah, sekarang dia angkat bicara lagi tentang Brigadir J. Sebelumnya saya baca berita itu waktu dia menghadiri pemakaman anak dari Bapak Gubernur Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil itu, dan saya lihat di video itu memang keluarga tidak izinkan dia hadir di situ. Karena dia juga angkat bicara yang menurut saya memang berbahaya ya, tidak menjaga perasaan keluarga. Ini seperti yang kita temui kalau di daerah saya ya, di NTT sini. Saya sering menegur
orang yang mengatasnamakan Tuhan misalnya, atau tim doa, katanya begitu. Ada oknum tim doa tertentu yang suka sekali memberi informasi yang berujung-ujung, ya, yang berujung memprovokasi orang. Katakanlah, ini yang paling sering saya temui dan saya ingatkan terus nih. Ada orang meninggal, lalu tim doanya datang, lalu tim doanya bilang, ini meninggal, ini bukan meninggal biasa, ini ada yang santet. Dan yang santet ini bukan orang jauh. Yang santet ini biasa datang di rumah ini, biasa minum kopi sore-sore. Nah, ini kan bahaya sekali ya. Menurut saya, secara hukum kan ini tidak bisa dibuktikan. Nah, kalau orang ngomong kayak begini, entah benar tidak benar, tapi kan kau punya otak, kau bicara begini, nanti bisa kacau. Dan akhirnya betul terjadi banyak masalah. Satu kali saya KKR, satu orang datang tangannya diperban, gantung begitu. Lalu dia datang bilang, Bapak ini tangan saya ini hampir putus. Semua orang datang keroyok saya, bacok saya. Karena ada yang tim doa penglihatan bilang saya ini seorang santet. Padahal saya tidak soal santet, Pak. Aduh, dia dikeroyok hampir mati. Tangannya hampir putus. Itu dipasang kembali. Jadi saya lihat ini memang bahaya ya. Kalau ada orang-orang kayak begini. Makanya waktu dia datang ke pemakamannya anaknya Pak Ridwan Kamil itu, saya nonton di berita dia ditolak itu. Pak Ridwan Kamil tidak mau dia ada di situ. Nah, sekarang berkaitan dengan kasus Brigadir Joshua, kita kan sudah berdoa, kita menyuarakan Tuhan tolong, Bapak Presiden sampai sudah angkat bicara dan lain sebagainya untuk diusut tuntas. Dan kita bersyukur, puji Tuhan, perkembangan kasusnya mulai terang benderang ya. CCTV yang awalnya tidak ada sekarang sudah ditemukan ya, menurut informasi. Dan saya ada posting komentar dari pihak Polri sendiri, dari pihak Mabes sendiri sudah mengatakan itu. Sampai Kapolres Jaksel itu sudah dinonaktifkan ya. Pak Ferdi Sambo sudah dahulu dinonaktifkan. Lalu ada itu satu yang bintang satu lagi, siapa namanya saya lupa. Saya ada di channel saya. Mereka dinonaktifkan. CCTV sudah sudah ditemukan dan akan diperiksa ya. Kita lihat perkembangan saja. Kita ikut cara yang begini, ini yang tepat. Inilah tim khusus yang disiapkan Bapak Kapolri untuk mengusut tuntas sesuai arahan permintaan dari Bapak Presiden kita kan. Karena kasus Brigadir J ini memang namanya ini nyawa warga negara. Kalau hilang itu negara harus cari tahu, usut tuntas sampai jelas. Begitu kan. Nah, datanglah si Rara ini dan mulai bilang dia ketemu arwahnya Joshua lah, bla bla lah. Ini jelas. Saya tidak tahu, ini saya bicara porsi saya sebagai rohaniwan Kristen. Saya memakai hak jawab saya sebagai seorang pendeta, sebagai rohaniwan yang memimpin umat. Dan saya punya ruang lingkup pelayanan. Saya bukan hanya memimpin umat di gereja lokal yang saya pimpin. Saya memimpin umat yang mendukung saya di media sosial. Saya memimpin umat atau menggembalakan umat, ya, berkhotbah dan mengajar kepada umat. Kuta pandang dari gereja mana, asal mereka periksa khotbah-khotbah saya, pengajaran saya. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini Alkitabiah, ikut saja. Dan untuk persoalan apa yang Rara katakan seputaran dia punya terawang, dia punya dia punya trik-trik magic atau apalah begitu sebagai seorang pawang. Dia awalnya hujan saja, sekarang sudah masuk kepada kasus pembunuhan juga. Wah, kacau ini orang. Dan yang saya mau sampaikan adalah si Rara ini, orang Kristen jangan percaya dia. Terkhusus dalam urusan meninggalnya Brigadir Joshua ini, orang Kristen jangan percaya Rara. Keluarga duka jangan percaya Rara. Dia omong kosong. Kenapa dia omong kosong? Saya kenapa bicara ini?
almarhum dan keluarga itu orang Kristen, ya. Dan dalam ajaran Kristen, ya, itu tidak ada arwah bisa dipanggil. Orang meninggal itu selesai. Kristen tidak percaya roh gentayangan. Kristen tidak percaya bahwa arwah seseorang bisa diajak bicara. Tidak ada seperti itu, ajaran seperti itu. Nah, itu dasar kenapa saya bilang jangan percaya dia. Ini orang ini secara ajaran Kristen, dan yang dia singgung ini kasus meninggalnya orang Kristen loh. Jangan percaya Rara, omong kosong, tidak sesuai firman. Ya, saya tunjukkan dan saya sudah ulang-ulang ya, kasih tahu betapa kerasnya Tuhan dalam memberi larangan seputaran arwah-arwah ini, saudara-saudara. Ya, di dalam Imamat 20 ayat 6, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, Tuhan bilang apa? Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, jadi memang memanggil arwah ini sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Bahkan ada yang kerasukan arwah di mana setan menyamar dan masuk ke dalam orang itu. Nah, itu orang harus dihukum mati itu. Ya, dalam konteks perjanjian lama. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yaitu mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini menuturkan apa? Memang Tuhan tidak pernah main-main dengan urusan itu. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Saya tidak tahu Rara agama apa, tapi khusus di dalam kelompok agama Kristen, ini saya lihat sudah cukup heboh di TikTok, di Instagramnya dia. Jangan percaya dia. Tipu tuh, omong kosong. Mana ada arwah bisa dipanggil. Orang meninggal itu selesai. Roh kembali kepada pencipta. Ya, tubuhnya kembali ke tanah. Itu ada tuh di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan kalau roh sudah kembali, kau jangan panggil-panggil. Itu dosa besar. Dan tidak ada hubungan lagi orang mati dan orang hidup. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ya, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak lagi dikenal oleh tempat tinggalnya. Jadi itu jangan percaya sama Rara ya. Untuk urusan roh kembali itu omong kosong itu. Dia ketemu roh dari Brigadir Joshua itu tidak benar. Ya, secara Alkitabiah itu salah. Apalagi yang dia informasikan ini, dia pakai berita yang beredar itu, saya kalau tidak salah saya nonton ya. Dia bahas tentang isu perselingkuhan bla bla segala macam. Dia bilang ini disantet lah apa, aduh kacau ini. Nanti kita tunggu saja yang jelas. Polisi lagi kerja, duduk berdiri kasusnya seperti apa, tak usah mengada-ngada deh. Ya, kita berdoa buat Pak Kapolri, itu cara terbaik. Dan tim khusus yang dibentuk Pak Kapolri, ya itu kita doakan supaya semuanya terang benderang. Jangan datang ini Rara bikin kacau suasana saja. Jangan kita pakai hukum di dunia ini, hukum yang jelas, yang bisa terbukti. Dan kita berdoa buat para penegak hukum supaya jujur, terbuka, transparan. Bapak Presiden bilang jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu harus begitu. Terang benderang. Namanya pembunuhan itu tidak bisa lolos. Tuhan Maha tahu.
Tuhan Maha Kuasa, tidak ada yang bisa tersembunyi. Saya kemarin tanggapi juga waktu persidangan 18 Juli 2022 di mana jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati untuk Randi Bajide kan dalam kasus Penkase, ibu dan anak itu. Lalu saya tanggapi bagaimana pandangan Kristen tentang hukuman mati itu diperbolehkan atau tidak. Dan saya sudah buat di video kemarin, kalau yang mau nonton silakan. Itu jelas secara alkitabiah boleh, asal memang secara hukum nyata bersalah, pembunuhan berencana dan lain sebagainya, itu boleh hukuman mati. Di negara ini juga boleh kok. Dan itu tidak dosa, tidak salah. Itu hukuman Tuhan yang mau. Seperti itu. Saya bukakan secara jelas alasan-alasannya. Ya, bahkan yang dijatuhi hukuman mati kalau memang vonis itu final sampai pengadilan pun demikian, akhir pengadilan keputusan akhir begitu, itu orang kan tidak langsung dieksekusi, dia diberi kesempatan dulu. Nah, beri kesempatan itu sebenarnya orang kesempatan bertobat, minta ampun, terima Yesus. Jadi sekalipun dia dieksekusi mati, tubuhnya mati tapi dia masuk surga. Kan begitu. Tapi hukum mesti harus berjalan, tidak bisa tidak. Jadi jangan percaya orang-orang seperti si Rara ini ya. Lalu dia bilang 2 polisi jenderal akan kenapa begitu? Pokoknya akan dicopot atau karirnya akan berakhir. Karirnya akan meredup. Ya, itu bukan karena apa-apa, itu urusan. Kalau memang konsekuensi seperti itu ya memang secara hukum agama pun, hukum ini ya memang harus runtuh ya. Tapi intinya Rara menurut saya dia mengarang itu. Dia tidak tahu apa-apa, dia sembarang. Dia mulai bilang ketemu arwah Yosua aja ketahuan, nah ini sembarang ini ya. Jadi orang Kristen tolak, jangan percaya. Tuhan memberkati. Amin. Kita doakan